Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas satu materi muatan IPA, yaitu adaptasi hewan pada lingkungannya. Selain tumbuhan, hewan juga melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Adapun tujuan hewan melakukan adaptasi adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum. Kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsanya. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan pada bentuk tubuh atau salah satu organ tubuh. Perubahan ini terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang sangat lama. Berikut beberapa contoh adaptasi morfologi pada hewan. Bentuk paruh pada burung. Paruh burung pemakan biji memiliki ciri-ciri kuat dan pendek yang bertujuan untuk memudahkan burung memakan biji-bijian. Adapun jenis burung yang memiliki paruh pemakan biji yaitu burung pipit dan ayam. Paruh burung pemakan daging memiliki ciri-ciri kuat, tajam, dan melengkung di ujung. Hal ini bertujuan agar memudahkan burung dalam mengoyak daging mangsanya. Adapun contoh burung yang memiliki paruh pemakan daging yaitu burung elang. Paruh burung penyaring atau pencari makanan di lumpur memiliki ciri-ciri berbentuk seperti sudu atau sendok dengan pangkal yang bergerigi yang memudahkan dalam mencari makanan di dalam lumpur. Adapun contoh hewannya yaitu bebek. Paruh burung pemakan serangga memiliki ciri-ciri kuat, agak panjang dan runcing. Contoh burung yang memiliki paruh burung pemakan serangga yaitu burung pelatuk. Paruh burung pemakan ikan memiliki ciri-ciri panjang dan berkantong. Jenis paruh ini dapat kita lihat pada burung pelikan. Paruh burung penghisap madu memiliki ciri-ciri panjang dan runcing agar memudahkan mengambil nektar pada bunga. Jenis paruh ini dapat kita lihat pada burung kolibri. Contoh adaptasi morfologi pada hewan selanjutnya yaitu bentuk kaki burung. Kaki burung tipe pejalan kaki atau pengais memiliki 3 jari menghadap di depan dan 1 jari menghadap ke belakang, tidak tumbuh sempurna. Contoh kaki ini dapat kita lihat pada ayam dan burung unta. Kaki burung tipe perenang memiliki ciri-ciri jari pada kaki terdapat selaput yang memudahkan untuk berenang dan berjalan di atas lumpur. Contoh kaki ini dapat kita lihat pada bebek itik angsa. Kaki burung tipe pemangsa atau pencengkram memiliki ciri-ciri jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contoh kaki ini dapat kita lihat pada burung elang dan raja wali. Kaki burung tipe pemanjat memiliki ciri-ciri terdapat 4 jari di mana 2 jari berada di depan dan 2 jari berada di belakang. Hal ini memudahkan untuk memanjat. Contoh kaki ini terdapat pada burung pelatuk. Kaki burung tipe petengger memiliki ciri-ciri jari kaki panjang dan telapak kaki datar, memudahkan burung bertengger di atas ranting-ranting. Contoh kaki ini dapat kita lihat pada burung kutilang dan burung kenari. Contoh adaptasi morfologi selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada bentuk mulut serangga. Tipe mulut pengunyah atau penggigit dapat kita lihat pada lipas, jangkrik, dan belalang. Tipe mulut pengisap dan penjilat dapat kita lihat pada lebah dan lalat. Tipe mulut pengisap dapat kita lihat pada kupu-kupu. Tipe mulut penusuk dan pengisap dapat kita lihat pada nyamuk dan mulut kutu. Contoh adaptasi morfologi selanjutnya dapat kita lihat pada struktur gigi hewan.
Hewan karnivora. Hewan karnivora dikenal dengan hewan pemakan daging. Struktur gigi hewan karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Hal ini berfungsi untuk melumpuhkan dan mengoyak daging mangsanya. Contoh hewan karnivora yaitu kucing, harimau, buaya, singa, ikan hiu, dan sebagainya. Hewan herbivora. Hewan herbivora dikenal dengan hewan pemakan tumbuhan. Struktur gigi hewan herbivora tersusun atas gigi seri dan geraham. Hal ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Contoh hewan herbivora yaitu rusa, kijang, sapi, kambing, dan sebagainya. Hewan omnivora. Hewan omnivora dikenal dengan hewan pemakan segalanya. Struktur gigi hewan omnivora tersusun atas gigi taring, seri, dan geraham. Contoh hewan omnivora yaitu monyet, orangutan, ayam, musang, dan sebagainya. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh bagian dalam. Adaptasi fisiologi sulit untuk dilihat secara langsung. Contoh yang pertama yaitu hewan ruminansia. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulosa yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim ini, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kambing, dan kerbau. Contoh selanjutnya yaitu pada kucing. Apabila hewan ini berteduh, kadar metabolisme badan kucing tersebut akan direndahkan supaya kadar kehilangan air di dalam badan berkurang. Pteridonavalis adalah moluska yang biasa hidup pada kayu galangan kapal, kayu tiang-tiang pelabuhan. Moluska ini dapat merusak kayu karena makanannya berupa kayu. Di dalam saluran pencernaan terdapat enzim selulase untuk membantu menguraikan selulose yang ada pada kayu yang menjadi makanannya. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan sikap dan tingkah lakunya. Pertama, mimikri. Bunglon melakukan mimikri yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Dengan demikian, bunglon dapat terhindar dari bahaya dan sekaligus lebih mudah menangkap mangsanya. Autotomi. Dalam keadaan bahaya, cecak melakukan autotomi yaitu memutuskan ekornya. Ekor cecak yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor tersebut dan cecak dapat menyelamatkan diri. Kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Ini tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan ini berharap musuh sulit menemukannya. Contoh hewan yang melakukan kamuflase yaitu beruang kutub, ulat common baron, belalang sembah daun mati, kupu-kupu bunga mati, toke ekor daun fantasi, dan sebagainya. Kelenjar bau. Adaptasi ini dapat kita lihat pada walang sengit, musang, dan hewan-hewan yang mengeluarkan bau. Musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui lubang dubur. Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Pura-pura mati. Beberapa hewan berpura-pura tidur atau mati, misalnya tupai Virginia. Hewan ini sering berbaring tidak berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Cangkang atau karapak. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki karapak sisi dorsal dan plastron di sisi ventral, cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya.
Rayap yang baru menetas dari telurnya bakal menjilati dubur induknya guna mendapatkan enzim flagellata. Tingkah laku yang demikian memungkinkan flagellata bisa masuk ke saluran pencernaan rayap muda tersebut. Flagellata dibutuhkan rayap untuk memahami kayu, sebab flagellata dapat menghasilkan enzim selulosa. Pada cuaca panas, kerbau akan menggali kubangan atau lokasi berair guna berendam. Bentuk adaptasi yang dilaksanakan oleh kerbau ini bertujuan untuk meminimalisir pengaruh panas dalam tubuhnya. Cumi-cumi memiliki keterampilan adaptasi dengan teknik menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh pada ketika dalam suasana bahaya. Cumi-cumi menyemprotkan tinta guna mengecoh musuhnya, sampai-sampai musuh tidak bisa mengetahui eksistensi cumi-cumi sebab lingkungan di sekitarnya gelap. Mamalia yang hidup di laut, contohnya lumba-lumba, akan mengerjakan adaptasi dengan sering hadir ke permukaan air. Bentuk adaptasi ini dilaksanakan lumba-lumba dengan destinasi untuk memungut oksigen di udara, sebab alat pernapasan lumba-lumba adalah paru-paru, sampai-sampai tidak bisa mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Demikian beberapa contoh hewan yang melakukan adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Masih banyak lagi hewan-hewan yang melakukan adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, semoga materi pada hari ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.